Saya mempersiapkan sebuah catatan renungan atau khotbah untuk disampaikan pada peringatan 3 harinya adik kita Venantius Forbian-Jansson Nua. Yang saya harapkan apa yang disampaikan ini dapat menjadi juga permenungan untuk keluarga di sini, tapi juga untuk kita semua yang mendengarkannya. Ada satu pertanyaan, mengapa orang baik, orang polos, orang lugu, orang yang rajin hidup menggereja, rajin berdoa, dekat dengan Tuhan, kok seringkali hidupnya itu lebih banyak tidak enaknya, bahkan seringkali lebih cepat mati daripada orang-orang jahat, koruptor, bajingan, preman, orang yang tidak pernah ke gereja. Seringkali pertanyaannya seperti itu, mengapa orang baik seringkali lebih cepat mati daripada orang jahat? Saudara-saudari, orang yang hidupnya dekat dengan Tuhan cenderung akan lebih berpikir bagaimana menggunakan waktu untuk mempersembahkan diri dan memberikan diri untuk hal-hal mulia. Sedangkan orang yang hidupnya jauh dari Tuhan cenderung akan lebih berpikir bagaimana menggunakan waktu untuk melipat gandakan kesenangan, melipat gandakan kenikmatan, dan hidup sekedar untuk menunda kematian. Karena itu, tidak heran kita sering melihat orang yang dekat dengan Tuhan tidak mau menyusahkan orang lain, tidak mau membuat orang lain menderita. Mereka seringkali berpikir, biar aku saja yang menderita, asal jangan dia, asal jangan mereka. Sedangkan orang yang hidupnya jauh dari Tuhan, dia tidak akan berpikir tentang orang lain. Ia akan berpikir lebih banyak tentang dirinya sendiri, bila perlu mengorbankan orang lain demi mempertahankan kenikmatan, demi mempertahankan kesenangan dan kepuasan dirinya sendiri. Perjuangan orang yang dekat dengan Tuhan adalah perjuangan jasmani dan juga perjuangan rohani. Orang yang dekat dengan Tuhan itu tahu bahwa hidup ini tidak melulu soal makan minum, soal pendidikan, soal jodoh, soal uang, soal tanah, soal bangunan. Sedangkan orang yang hidupnya jauh dari Tuhan, perjuangannya melulu bersifat jasmaniah. Uang, 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 dan uang. Mereka tidak pernah berpikir, apa yang sudah aku lakukan bagi Tuhan dan bagi sesama selama aku hidup di dunia ini. Itu perbedaannya. Saya mengilustrasikannya seperti ini, saudara-saudari. Orang baik akan lebih memilih tetap sakit daripada hidup sehat, tapi dengan jasa uang curian. Sedangkan orang jahat akan lebih memilih mencuri uang supaya sehat daripada hidup baik tetapi sakit. Orang yang dekat dengan Tuhan akan lebih memilih tidak masalah tidak punya teman, asal tetap bisa dekat dengan Tuhan. Sedangkan orang yang jauh dari Tuhan akan berkata, lebih baik tidak punya Tuhan daripada tidak punya teman. Orang yang dekat dengan Tuhan lebih mementingkan kebahagiaan orang lain. Sedangkan orang yang jauh dari Tuhan lebih mementingkan kebahagiaan dirinya sendiri. Orang yang dekat dengan Tuhan akan lebih bersedia menderita dan berkorban daripada orang yang hidupnya jauh dari Tuhan. Itulah sebabnya orang baik itu seringkali hidupnya tidak lebih baik daripada orang jahat. Saudara-saudari, itulah sebabnya saya sering mengatakan untuk Anda dalam banyak kesempatan khotbah, hidup yang sejati itu bukan soal durasi, bukan soal berapa lama kita hidup. Hidup yang sejati adalah soal isi. Untuk apa memiliki hidup dengan durasi yang lama, tetapi isinya tidak ada? Untuk apa memiliki usia yang panjang, tetapi isinya penuh dengan amarah, penuh dengan dendam, pikiran jahat tentang orang lain, kebencian, dan anti gereja? Untuk apa memiliki hidup yang lama, tetapi isinya demikian? Bagi orang yang dekat dengan Tuhan, perjuangannya adalah tentang bagaimana hidup ini perlu diisi. Orang yang jauh dari Tuhan, perjuangannya adalah tentang bagaimana hidup ini perlu diperpanjang durasinya. Tentu kita semua berharap
memiliki umur yang panjang. Ada banyak mimpi dan harapan akan hidup ini. Kita punya anak-anak, kita punya suami, kita punya istri, kita punya sahabat, kita punya talenta dan bakat yang mungkin sangat bagus. Kita ingin menikmati keindahan bumi ini dengan lebih lama. Kita ingin melihat anak-anak kita tertawa, ayah ibu kita ceria, kita ingin melihat anak cucu cicit kita. Tetapi sekali lagi saudara-saudari, perlu untuk kita ingat bersama, hidup ini bukan hanya soal menikmati yang ada, tetapi soal bagaimana kita mengisinya. Warisan terbaik yang kita tinggalkan itu bukan uang, bukan tanah, bukan bangunan. Warisan terbaik yang kita tinggalkan adalah keteladanan, kebajikan, dan iman. Uang, tanah, bangunan yang kita tinggalkan, bertahannya mungkin hanya 1 atau 2 generasi. Bahkan tidak sedikit orang kemudian bertengkar, berkelahi, saling membunuh karena warisan uang, tanah, dan bangunan itu. Tetapi keteladanan, kebajikan, iman, itu akan abadi. Mengapa bisa demikian? Karena Allah akan membiarkannya abadi dalam darah anak-anak cucu cicit kita. Marilah saudara-saudari, kita melihat hidup dari Yesus Kristus. Ia hidup 33 tahun saja di dunia ini. 3 tahun ia berkarya, begitu singkat. Tetapi hidup yang singkat itu, karena dipenuhi dengan isi, maka menjadi abadi. Oleh karena itu, marilah kita meneladani Yesus Kristus Tuhan dan penyelamat kita yang mengajarkan kita bagaimana mengisi hidup ini sesuai dengan kehendak Allah. Saudara-saudariku, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.